Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Bapak Dr. Yuli Utanto, SPD MSI, Sekretaris Jurusan Bapak Niam Wahyudi, SPD MPD, Kepala Laboratorium Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Bapak Ganis Putra Widanarto, SPD MPD, beserta segenap hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara webinar tips dan trik skripsian ngebut. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kelak. Sebelum memulai acara, marilah kita berdoa bersama dengan menundukkan kepala sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Laboratorium Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Bapak Ganis Putra Widanarto, yang dilanjutkan dengan pembukaan webinar tips dan trik skripsian ngebut. Kepada beliau, saya persilahkan. Terima kasih, Saudara Devi Anggraini. Dan saya sampaikan selamat bergabung ya kepada para partisipan dalam acara webinar tips dan trik skripsian ngebut. Ini tema yang menarik sekali dan saya pikir untuk para mahasiswa di semester 7, semester 8 atau mungkin di semester 5 materi ini sangat bermanfaat dan kita akan berdiskusi dengan narasumber ini dari lulusan KTP, alumni KTP yang pernah mengalami juga. Jadi apa yang akan disampaikan nanti sepertinya bisa dijadikan bekal ya dalam penyusunan skripsi dalam sudut pandang mahasiswa. Jadi memang kegiatan ini supaya bisa dicerna dengan mudah ya, dengan bahasa-bahasa pergaulan sehari-hari, tapi dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, memang beberapa keluhan dari mahasiswa di semester 7, 8 ini adalah cara memulai skripsi. Dan saya harap hari ini akan menjadi hari yang monumental ya untuk mempelajari bagaimana sih cara membuat sebuah tulisan karya ilmiah tapi tetap dalam kualitas akademik yang tinggi. Dan syukur-syukur bisa ngebut seperti tema webinar hari ini. Ya, karena tadi saya diminta untuk membuka acara, maka dengan kalimat atau ucapan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan webinar hari ini yang dilaksanakan oleh laboran di jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan secara resmi saya nyatakan dibuka. Dan pesan saya, silakan mengikuti kegiatan sampai selesai, karena kegiatan ini saya yakin akan sangat bermanfaat bagi para mahasiswa dan para penyusun skripsi atau pejuang skripsi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC, Saudara Devi Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ganis Putra Widanarto yang atas sambutannya dan pembukaannya. Acara selanjutnya akan langsung saya serahkan kepada moderator kita pada siang hari ini, kepada Saudara Susi Indrayani, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Devi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana? Sudah nggak sabar ya buat tahu trik jitu skripsian yang cepat itu bagaimana?
Nah, tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Susi Indriani. Di sini saya sebagai pemandu moderator untuk kegiatan webinar siang ini. Oh ya, maaf kalau suaranya bising karena saya posisi sedang di luar ruangan ya. Mohon dimaklumin. Baik, sebelum ke inti acara, ada sebuah informasi yaitu terkait dengan presensi. Jadi nanti presensi akan dibagikan di tengah-tengah sesi. Jangan lupa untuk mengisi presensinya karena itu untuk sertifikat yang akan dibagikan ke peserta. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti juga ada sesi tanya jawab setelah pemateri selesai memaparkan materi. Jadi langsung saja nanti pertanyaannya diketik di dalam kolom chat. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin sebagian sudah kenal Mas Apri itu siapa, tapi ada yang belum kenal juga, maka saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Nah, pemateri kita hari ini merupakan lulusan dari jurusan Kurikulum Teknologi Pendidikan angkatan 2014. Nah, biasanya dipanggil Bang Apri ya. Saya panggil Bang Apri aja gitu, biar enak, biar nggak kaku-kaku banget gitu ya. Oke, Bang Apri ini menyelesaikan skripsi kurang lebih 2 bulan. Itu bukan waktu yang sangat lama ya. Nah, 2 bulan dalam skripsi 2 bulan tersebut, Bang Apri langsung melanjutkan sidang. Nah, gimana? Mau tahu pengalaman-pengalaman Bang Apri selama mengerjakan skripsi? Nanti Bang Apri akan menjelaskan pengalamannya serta tips dan trik yang akan dibagikan kepada kita semua ya. Oke, langsung saja saya panggilkan Bang Apri. Selamat siang Bang Apri. Oke, selamat siang Mbak Susi, terima kasih. Gimana Bang Apri kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Susi, hari ini masih sehat? Alhamdulillah sehat juga. Nah, gimana Bang? Apakah materinya ini sudah siap dan disampaikan ke teman-teman? Oke, Mbak Susi, pada hari ini kita nanti bisa belajar bareng, sharing-sharing. Gimana sih caranya biar mengerjakan skripsi itu bisa selesai? Terus bisa cepat selesai dengan kaidah penulisan yang sesuai dan juga bisa selesai dengan sesuai dengan waktu yang teman-teman rencanakan. Sebelumnya ini langsung mau dimulai atau mau bagaimana dulu Mbak Susi? Iya, langsung dimulai saja nggak apa-apa. Teman-teman sudah pada nunggu dari tadi soalnya. Saya serahkan ke Bang Apri. Baik. Oke. Nah, teman-teman semuanya terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Teman-teman sudah berkenan untuk ikut di acara webinar kali ini ya. Ini sebelumnya kalau teman-teman masih belum mengenal saya, ini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Apri Ardiantoro, saya lulusan dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan di tahun 2019. Untuk sebelumnya ini saya izin untuk share screen terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, terima kasih sama teman-teman semuanya yang sudah hadir di acara pada sore hari ini. Untuk sebelumnya ini saya sekali lagi mau memperkenalkan diri, nama saya Apri Ardiantoro, lulusan di tahun 2019 ya. Dan di tampilan layar teman-teman semua sudah tercantum data diri saya dan sekaligus kalau misalnya teman-teman nanti ingin berbagi cerita atau bolehlah nanti misalnya mau konsultasi itu sudah tersedia. Untuk nama Facebook, Twitter, email, dan nomor handphone juga bisa. Silakan nanti teman-teman bisa menghubungi saya di data saya yang tadi. Oke, tanpa basa-basi, sebelumnya teman-teman yang saat ini sudah bergabung,
pasti sudah paham apa itu sebenarnya skripsi ya. Dan skripsi ini menjadi syarat wajib bagi teman-teman untuk mendapatkan surat keterangan lulus dari universitas. Nah, kalau teman-teman misalnya masih bingung atau masih belum punya gambaran terkait dengan skripsi itu sebenarnya bentuknya bagaimana sih? Teman-teman bisa lihat bentuk skripsi secara fisiknya ada di perpustakaan. Biasanya kalau di teman-teman bisa datang ke perpustakaan pusat UNES itu juga ada, atau kalau di jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan kita juga punya di perpustakaan itu bentuk fisik skripsi yang seperti teman-teman bisa lihat di sana ya, bentuknya tebal-tebal. Dan untuk sebelumnya teman-teman pada saat pengerjaan skripsi tentunya di awal teman-teman harus membuat proposal penelitian terlebih dahulu. Nah, untuk skema penyusunan proposal skripsi ini sebenarnya sama dengan penyusunan skripsi. Jadi dari proposal skripsi itu nanti dikembangkan menjadi skripsi yang isinya lebih komplit, lebih detail, dan lebih rinci. Sebelum kita lanjutkan ke gimana sih caranya mengerjakan skripsi dengan cepat, teman-teman harus pahami terlebih dahulu definisi penelitian. Bisa teman-teman lihat di layar teman-teman, ini saya definisikan apa sih sebenarnya penelitian itu. Kata kunci yang harus teman-teman pegang itu adalah katanya sistematis. Nah, jadi pada saat teman-teman melakukan penelitian, teman-teman dalam melakukan pelaporannya harus dilakukan secara sistematis. Penelitian sendiri itu dilakukan secara urut, jadi tidak melompat-lompat atau sesuai dengan kaidah penelitian. Nah, kalau di jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan, teman-teman biasanya kalau di awal pada saat pengajuan tema, itu biasanya teman-teman akan diarahkan tema yang sekiranya teman-teman kuasai itu tema yang seperti apa. Kemudian nanti setelah temanya disetujui, teman-teman akan diarahkan untuk membuat rancangan proposal skripsi atau kerangkanya terlebih dahulu sebelum dibuat menjadi proposal skripsi. Nah, kemudian nanti setelah dibuat menjadi proposal skripsi, teman-teman akan mengembangkan instrumen, kemudian teori-teori yang relevan, dan instrumen-instrumen lain yang diperlukan dalam penyusunan skripsi. Satu hal yang teman-teman perlu pegang dalam melakukan penelitian adalah teman-teman dalam menjawab pertanyaan penelitian itu harus disampaikan secara ilmiah. Nah, jadi penelitian teman-teman nanti dilakukan secara ilmiah di tempat penelitiannya teman-teman sendiri, kemudian disampaikan dalam isi skripsi yang sistematis sesuai dengan kaidah penulisannya. Kemudian biasanya ini kesulitan-kesulitan yang dialami teman-teman pada saat mengerjakan skripsi ya. Teman-teman itu biasanya bingung mau meneliti tema yang seperti apa sih sebenarnya tema penelitian yang boleh. Kemudian tema skripsi seperti apa sebenarnya yang bagus untuk dijadikan penelitian teman-teman. Nah, kalau saya boleh sederhanakan menjadi 4 poin. Yang pertama adalah teman-teman boleh mencari tema skripsi yang unik. Ya, kata lain dari unik ini, boleh tema yang diteliti nanti itu belum pernah dilakukan atau belum pernah diteliti. Nah, jadi untuk tema-tema yang ini, tema-tema yang unik ini, teman-teman bisa cari referensinya di artikel, boleh di buku atau dari website-website yang resmi. Kemudian yang kedua, kata kunci dalam mengerjakan skripsi adalah logis. Jadi skripsi yang disusun teman-teman nanti bukan merupakan karya non-fiksi. Ya, namanya tadi sudah disebutkan di awal bahwa skripsi itu merupakan karya ilmiah. Jadi untuk skripsi yang teman-teman buat nanti itu harus logis atau sesuai dengan kaidah keilmuan dari jurusan teman-teman.
Nah, kemudian selanjutnya sistematis ya, seperti yang di awal tadi, teman-teman harus punya panduan penyusunan skripsi terlebih dahulu. Nah, kalau di jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan, kita kayaknya masih punya untuk panduan penyusunan skripsi ya, silakan nanti teman-teman kalau masih ada di website kurikulum dan teknologi pendidikan bisa di-download, kemudian diikuti panduannya. Nah, jadi kalau untuk teman-teman sudah memiliki panduan, saya rasa nanti teman-teman bisa mudah dalam mengerjakan skripsinya. Kemudian poin yang terakhir dalam pengerjaan skripsi ini teman-teman harus original. Jadi skripsi yang teman-teman buat itu bukan merupakan hasil plagiat atau meniru karya dari orang lain. Nah, jadi dari keempat poin tadi teman-teman harus pegang itu semua, dan kalau bisa teman-teman harus menyinkronkan keempat poin tadi. Kalau misalnya teman-teman temanya sudah unik, sudah logis, dan sudah sistematis tapi belum original, teman-teman harus menyusun skripsi dengan kemampuan teman-teman sendiri. Artinya bukan menggunakan Oke, sorry teman-teman ya, tadi sempat terputus. Ini kita ulang lagi. Tadi teman-teman sudah sampai ke tahapan 3 alur berpikir dalam penyusunan skripsi. Nah, teman-teman harus punya dulu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian teman-teman itu mau ngapain? Teman-teman sampaikan pada saat pengajuan tema atau pada di awal sebelum teman-teman menyusun karya ilmiah skripsinya. Nah, tujuan penelitian ini juga nanti akan dicantumkan di skripsinya teman-teman. Nah, kemudian alur berpikir selanjutnya yang teman-teman harus cantumkan di skripsinya teman-teman adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini saya rasa teman-teman sudah paham semua ya, karena di pembelajaran selama kuliah juga teman-teman pasti sudah diajari bagaimana cara melakukan penelitian ya, metodenya seperti apa, kemudian kalau misalnya jenis-jenis penelitian yang dilakukan itu harus menggunakan metode yang seperti apa. Kemudian poin terakhir dalam alur berpikir dalam penyusunan skripsi adalah keterjawaban dari tujuan penelitian. Jadi yang dimaksud dari keterjawaban tujuan penelitian ini adalah sejauh mana sih tujuan penelitian teman-teman yang direncanakan di awal ini bisa tercapai atau terjawab. Biasanya kalau saya ketemu sama teman-teman atau adik-adik yang lain yang biasanya bimbingan, mereka masih mencantumkan hasil-hasil yang kurang unik. Ya, dalam artian bagaimana? Hasil yang disampaikan di skripsi itu hasil yang baik-baik semua. Jadi teman-teman kurang objektif dalam menyampaikan hasil dalam dokumen skripsinya. Jadi kalau teman-teman misalnya menemukan hasil yang kurang sesuai di lapangan, tetap boleh dicantumkan
penelitiannya. Jadi skripsinya teman-teman tidak melulu berbicara tentang hasil yang baik-baik semua, tetapi hasil yang mungkin kurang tepat atau kurang tercapai dari tema penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, kemudian setelah teman-teman menguasai tadi bagaimana teman-teman mendapatkan tujuan penelitian, kemudian melaksanakan metode penelitian, dan ketercapaian jawaban dari tujuan penelitian teman-teman, teman-teman juga harus memasukkan 3 poin utama dalam latar belakang penelitian teman-teman semua. Ini tips dari saya. Pada saat teman-teman melakukan atau menyusun proposal skripsi, biasanya bagian pertama yang akan dilihat selain dari judul dan tema penelitian adalah latar belakang. Nah, di latar belakang, teman-teman minimal harus mencantumkan 3 ide pokok atau 3 bagian yang diuraikan dalam kalimat-kalimat dengan bahasa yang baku. Nah, kalau 3 latar belakang teman-teman sudah memuat 3 dasar ini, saya jamin dan saya bisa berikan jaminan bahwa penelitian teman-teman itu bisa di-ACC dengan cepat. Nah, yang pertama bagaimana? Di latar belakang, teman-teman harus menyampaikan kondisi ideal. Nah, kalau misalnya ada istilah yang teman-teman sering dengar kalau di perkuliahan, itu istilahnya DASSOLEN atau ideal current. Jadi, keadaan yang seharusnya terjadi di lapangan. Nah, keadaan ideal yang harus terjadi di lapangan itu keadaan yang seperti apa? Biasanya kalau teman-teman dalam latar belakangnya mengutip pendapat dari tokoh-tokoh yang mengemukakan sebuah teori. Jadi itulah kondisi ideal yang ada di lapangan. Kemudian, poin inti yang kedua, teman-teman harus menyampaikan juga kondisi saat ini, atau istilahnya das sein. Jadi kondisi saat ini atau kondisi real yang terjadi di lapangan, teman-teman harus mencantumkan di latar belakangnya. Nah, biasanya teman-teman pada saat melakukan atau menyusun proposal skripsi, teman-teman diwajibkan untuk melakukan observasi awal. Nah, dari observasi awal tadi, teman-teman mencantumkan data yang ada di lapangan atau di tempat penelitian teman-teman. Nah, setelah teman-teman sudah mencantumkan kondisi ideal dan kondisi real yang ada di lapangan, teman-teman bisa analisis untuk menemukan problem atau masalahnya. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu dosen sering menyampaikan kalau problem ini dalam bahasa gap atau kesenjangan. Nah, jadi dari kondisi ideal tadi, teman-teman bandingkan dengan kondisi saat ini. Nah, dari kondisi saat inilah nanti teman-teman tahu, oh ternyata masalahnya yang ada di lapangan itu seperti ini. Nah, jadi tujuan penelitian teman-teman tadi bisa diarahkan ke masalah yang ada di lapangan atau di tempat penelitian. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, saya kasih contoh. Misalnya kondisi ideal. Semua masyarakat Indonesia menjaga jarak saat beraktivitas. Nah, ini kan kondisi idealnya atau kondisi yang seharusnya. Nah, kemudian teman-teman bandingkan kondisi real atau kondisi yang ada di lapangan. Ternyata kondisi yang ada di lapangan atau keadaan yang ada di lapangan, ada masyarakat Indonesia yang tidak menjaga jarak saat beraktivitas. Nah, teman-teman bisa bandingkan dari kondisi ideal yang ada di lapangan dengan kondisi real yang ada di lapangan. Nanti ketemu masalahnya. Masalahnya apa? Ternyata masalahnya tidak dijaganya jarak oleh sebagian masyarakat Indonesia saat mereka beraktivitas. Jadi cara gampangnya, teman-teman bandingkan kondisi yang ada di lapangan dengan kondisi yang seharusnya. Itu nanti teman-teman bisa analisis menjadi suatu masalah. Atau kalau misalnya masih bingung dari contoh yang pertama, ini saya sediakan juga contoh yang kedua. Misalnya
kondisi ideal atau kondisi yang seharusnya semua sekolah di Indonesia siap melakukan pembelajaran daring atau pembelajaran online. Ya. Ini kondisi yang seharusnya atau kondisi idealnya. Tetapi kondisi real atau kondisi yang ada di lapangan, ada sekolah di Indonesia yang tidak siap melakukan pembelajaran online. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan masalahnya di mana. Dari yang seharusnya semua sekolah siap, tetapi kondisi di lapangan ada sekolah yang belum siap melakukan pembelajaran online. Masalahnya berarti ketidaksiapan sekolah melakukan pembelajaran online saat pandemi. Nah, jadi teman-teman, cara gampangnya ketika teman-teman masih belum mendapatkan masalah, teman-teman bandingkan dulu kondisi ideal yang ada di lapangan dengan kondisi real yang ada di lapangan dengan kondisi ideal atau yang seharusnya. Kemudian ketika teman-teman nanti sudah mendapatkan masalah, teman-teman bisa analisis tujuan penelitian teman-teman itu mau ngapain sih, gitu kan? Nanti setelah teman-teman sudah mendapatkan tujuan penelitiannya mau ngapain, teman-teman bisa menyusun metode penelitian yang akan teman-teman lakukan. Nah, kalau secara umumnya biasanya teman-teman di jurusan teknologi pendidikan mengenal 3 metode. Yang pertama ada kuantitatif, yang kedua kualitatif, yang ketiga research dan pengembangan. Nah, kemudian ketika teman-teman pada saat penyusunan skripsi, teman-teman boleh kok melakukan kajian terlebih dahulu sebelum teman-teman menyusun skripsinya. Nah, caranya gimana? Saya dulu pada saat melakukan pengajuan tema skripsi, sebelum mengajukan saya baca-baca dulu nih sumber referensi yang sekiranya bisa saya ambil dan unik, belum pernah diteliti sebelumnya. Tadi teman-teman sudah dikasih tahu ya sama Mbak Susi di awal, saya kurang lebih mengerjakan skripsi kurang lebihnya 2 bulan. Kalau dihitung bersih kurang lebih selama 2 bulan. Itu dihitung dari saya mengajukan tema skripsi hingga saya sidang. Ya, kok bisa? Ya tentu saja bisa. Nah, teman-teman caranya gimana pada saat supaya teman-teman bisa melakukan atau mengajukan tema skripsi bisa dikerjakan dengan tepat, dengan cepat, selesai tepat waktu. Nah, kunci dari keberhasilan teman-teman pada saat melakukan atau menyusun tema skripsi adalah teman-teman harus cari dulu kata kunci tema penelitiannya. Kata kunci penelitian ini, tema-tema penelitian ini teman-teman bisa ambil dari sumber kajian literasinya. Kalau saya dulu lebih cenderung membaca artikel ilmiah atau research paper. Nah, artikel ilmiah ini teman-teman bisa temukan di jurnal-jurnal penelitian. Nah, jurnal-jurnal ini teman-teman bisa akses ya, banyak sekali jurnal-jurnal penelitian atau research paper yang free, tidak berbayar, ataupun kalau misalnya teman-teman memang mampu untuk membeli artikel, itu boleh juga. Tapi kalau saya dulu cenderungnya lebih banyak menggunakan kajian literasi dari artikel ilmiah. Dari teman-teman semua, untuk sebelumnya teman-teman bisa menggunakan sumber-sumber kajian literasi, itu sumbernya boleh dari buku, atau dari artikel ilmiah, atau dari website, portal data resmi, atau penelitian terdahulu. Nah, kalau dari penelitian terdahulu ini, biasanya kalau saya tanya teman-teman yang mau mengajukan tema skripsi atau sedang melakukan bimbingan, ya, mereka cenderung menjadikan penelitian terdahulu dalam tanda kutip skripsi kakak tingkat ya, menjadikan skripsi kakak tingkat sebagai acuan
dalam mengerjakan skripsinya. Nah, seharusnya teman-teman bisa mengkaji lebih jauh lagi, apakah skripsi atau tesis atau disertasi yang ada sebelumnya itu bisa diteliti di penelitian selanjutnya atau tidak. Biasanya yang menyebabkan kegagalan atau misalnya dari dosen-dosen yang ini temanya kurang bagus, ini kajiannya masih kurang baik, itu karena teman-teman menggunakan skripsi kakak tingkat sebagai acuan utamanya. Sedangkan kalau teman-teman menggunakan acuan skripsi kakak tingkat atau mungkin tesis atau disertasi, itu boleh saja, tetapi jangan dijadikan sebagai acuan utama. Karena seperti hal yang di awal tadi saya sampaikan bahwa skripsi atau karya ilmiah yang teman-teman harus buat nanti harus bersifat unik, ya, unik, kemudian bukan hasil plagiat dan harus orisinil. Nah, jadi saya tidak melarang teman-teman untuk menjadikan skripsi kakak tingkat sebagai acuan dalam penyusunan skripsi, tetapi skripsi kakak tingkat boleh saja dijadikan mungkin sebagai gambaran di skripsinya teman-teman nanti atau sebagai gambaran pada saat teman-teman melakukan penelitian. Oke ya, jadi teman-teman boleh nanti referensinya atau acuannya yang pertama menggunakan buku atau e-book. Teman-teman boleh download buku. Ini saya sediakan beberapa sumber referensi yang biasanya saya gunakan itu ada di libgen.is, kemudian ada juga PDF Drive dan freeebooks.net, dan sumber literasi dari penyedia e-book yang lain. Kemudian yang selanjutnya boleh menggunakan artikel ilmiah atau research paper. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan di jurnal. Atau kalau misalnya teman-teman kesulitan mendownload jurnal, teman-teman boleh mengakses repositori dari universitas. Nah, di UNES sendiri juga sudah punya repositori, jadi repositori ini nanti teman-teman bisa mendownload sumber-sumber karya ilmiah yang asalnya dari universitas itu sendiri. Dan repositori ini tidak hanya terbatas dari UNES saja, ya, universitas lain juga saya rasa sudah punya. Teman-teman tinggal searching saja di Google repositori Universitas A atau Universitas B, ya, silakan dicari. Kemudian nanti teman-teman tinggal kalau misalnya sumbernya terbuka atau open access, teman-teman bisa download. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga boleh mencantumkan data-data yang ada dari website atau portal data resmi. Misalnya, teman-teman ingin mencantumkan data dari Kemdikbud atau dari websitenya Kemendikbud, itu boleh. Kemudian data dari Badan Pusat Statistik atau BPS juga boleh, atau mungkin dari WHO, Badan Kesehatan Dunia. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah ketika teman-teman menggunakan sumber literasi dari website atau portal data, itu teman-teman pastikan dulu bahwa website tersebut resmi dan valid begitu ya. Jadi boleh misalnya teman-teman dari kementerian tadi boleh, kemudian atau dari lembaga atau mungkin dari website lain yang memang sudah valid gitu ya, bukan hasil kajian dari misalnya Blogspot atau mungkin dari website-website yang tidak terpercaya atau belum tahu sumber ilmiahnya. Nah, kemudian untuk pamungkas terakhirnya, baru teman-teman boleh melakukan kajian literasi berdasarkan referensi dari penelitian terdahulu. Jadi tadi untuk kajian literasi, tadi sudah saya urutkan ya, teman-teman kalau misalnya mau melakukan kajian literasi, teman-teman bisa mengurutkan terlebih dahulu dari buku, kemudian dari artikel atau dari jurnal dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman saya jamin nanti bisa mendapatkan keempat poin yang ada di awal tadi. Yang satu unik, yang dua logis, yang ketiga sistematis, dan yang keempat original.
Kemudian teman-teman nanti dalam penyusunan skripsi, teman-teman wajib mendownload panduan penyusunan skripsi. Ini wajib ya. Teman-teman harus punya panduannya terlebih dahulu. Kalau misalnya di jurusan masih belum ada, teman-teman bisa minta panduannya. Kalau di jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan, itu sudah disediakan di website jurusan, teman-teman tinggal download saja panduannya. Di panduan tadi sudah disediakan kok teman-teman. Sudah disediakan bagaimana cara menyusun proposal, kemudian isi dari proposal penelitian seperti apa, sampai tata cara pengutipan, tata cara penulisan, dan penyusunan skripsi pun lampiran-lampiran yang harus disediakan, itu sudah ada semua. Jadi, teman-teman nanti tidak ada alasan ketika misalnya teman-teman nanti bisa sedang sidang, ini panduannya kok berbeda gitu kan. Jadi teman-teman sudah punya evidence terlebih dahulu bahwa ini loh saya punya panduan penyusunan skripsi. Kemudian langkah selanjutnya buat rencana kerja atau timeline. Teman-teman harus punya target, ini skripsi harus diselesaikan kapan. Kalau saya dulu bikin timeline minimal 1 minggu atau 1 hari mengerjakan skripsi wajib 2 jam. Jadi selama 2 jam itu teman-teman harus mengerjakan entah itu proposal skripsi atau skripsi. Minimal teman-teman bisa dapat 2 lembar atau 3 lembar ya. Jadi ketika teman-teman ini bisa mengerjakan skripsi sesuai dengan timeline-nya, saya yakin teman-teman bisa selesai mengerjakan skripsi tepat waktu. Nah, kemudian teman-teman juga harus konsisten dan disiplin. Nah, kalau teman-teman misalnya bosan mengerjakan skripsi di kos atau di rumah, teman-teman boleh cari suasana baru yang sekiranya teman-teman bisa nyaman dalam mengerjakan skripsi. Kalau saya dulu sebenarnya jangan sepaneng ya kalau mengerjakan skripsi, karena skripsi ini saya jamin teman-teman ini sebenarnya bisa mengerjakan skripsi dengan selesai semua. Jadi teman-teman tidak usah sepaneng, tidak usah khawatir ya kalau skripsinya nanti bisa selesai lama. Yang penting teman-teman bisa konsisten dan disiplin. Kalau saya dulu misalnya mengerjakan skripsi, kalau sudah jenuh di perpus atau mungkin sudah jenuh di kos, cari tempat lain. Misalnya boleh di kafe yang ada jaringan wifi-nya ya, biar bisa download sumber atau download artikel. Nah, kemudian teman-teman juga tidak harus saklek setiap hari mengerjakan skripsi. Ada masanya teman-teman harus istirahat atau mungkin bolehlah teman-teman refreshing, jalan-jalan. Jadi teman-teman tidak sepaneng mengerjakan skripsi. Nah, jadi itu tadi ya cara cepat mengerjakan skripsi itu tipsnya teman-teman. Nah, teman-teman harus yakin dulu, teman-teman harus punya niat yang besar dalam mengerjakan skripsi. Mulai dari sekarang, teman-teman harus buat timeline. Yuk, teman-teman buat timeline, kemudian nanti bisa dipasang di kamar teman-teman, boleh di lemari atau di mana saja yang sekiranya teman-teman bisa lihat tiap hari. Atau teman-teman bisa lihat kalau misalnya teman-teman lihat di pintu, oh ya, hari ini aku belum ngerjain skripsi, aku ngerjain skripsi. Minimal 1 paragraf, 2 paragraf gitu kan. Kalau itu dikerjakan konsisten, saya yakin teman-teman bisa selesai tepat waktu. Ya, saya juga dulu mengalami kesulitan kok pada saat mengerjakan skripsi ya. Jadi perjalanan skripsi saya sampai sidang itu tidak mulus-mulus banget, tetap ada kendala. Tetapi teman-teman harus paham dulu kendala yang teman-teman hadapi itu penyelesaiannya bagaimana. Dulu saya masih ingat banget kalau pada saat mengerjakan skripsi saya bahkan ganti laptop sampai 3 kali karena laptop saya sempat rusak. Nah, tapi dari situlah saya udah punya target, timeline saya harus selesai dalam waktu 2 bulan. Nah, dalam waktu penyelesaian skripsi tadi, teman-teman harus minimal sesuai dengan timeline kerjanya. Ya, kalau misalnya ada kendala di luar dari timeline yang sudah teman-teman buat, itu nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja.
Saya juga dulu tidak mengira kok teman-teman kalau misalnya skripsi saya bisa selesai dan bisa ikut sidang dalam waktu kurang 2 bulanan kalau tidak salah ya. Jadi saya selesai mengerjakan skripsi, pada saat posisi itu skripsi saya juga sebenarnya belum selesai karena maksudnya gimana? Skripsinya itu halamannya masih belum ada, covernya masih belum selesai, kemudian isi skripsi seperti lembar-lembar pengesahan dan lampiran-lampiran itu belum saya tata. Tetapi saya mendapatkan kesempatan sidang di uh, waktu setelah saya menyelesaikan penelitian atau setelah menyelesaikan isi skripsi saya. Nah, jadi kalau teman-teman mau, teman-teman boleh ikuti saran saya di awal tadi. Teman-teman harus banyak-banyak baca artikel, baca buku, atau mungkin penelitian-penelitian yang relevan yang sekiranya nanti teman-teman bisa ajukan ke dosen pembimbing untuk disetujui supaya dikembangkan menjadi skripsi. Nah, kemudian ketika saya sidang, juga saya tidak memakan waktu lama teman-teman. Kurang lebih saya hanya memakan waktu sidang 1 jam, kurang lebihnya. Jadi kalau saya boleh rangkum, ada 5 pertanyaan penelitian yang disampaikan pada saat teman-teman sidang. Nah, jadi yang teman-teman harus pahami adalah biasanya dosen akan menanyakan apa tujuan dari skripsi kita. Nah, tujuan skripsi kita itu ngapain sih gitu kan. Terus yang kedua, bagaimana kita menjawab tujuan dari penelitian skripsi. Maksudnya bagaimana? Pertanyaan pada poin 2 ini, teman-teman menjelaskan metode-metode penelitian yang teman-teman lakukan pada saat melakukan penelitian skripsi. Bagaimana cara mendapatkan jawaban, kemudian bagaimana cara mengolah jawaban atau mengolah hasil penelitian, dan disampaikan di pertanyaan ketiga, bagaimana kesimpulan dari poin 2 terhadap poin 1. Jadi, langkah-langkah penelitian yang teman-teman lakukan, itu nanti bisa dijelaskan ke Bapak Ibu dosen penguji dari hasil tujuan atau hasil penelitian teman-teman semua. Nah, dari poin ke-1, poin kedua, dan poin ketiga ini adalah pertanyaan yang biasanya wajib ditanyakan ke mahasiswa ketika sidang. Jadi, teman-teman harus bisa menjawab 3 pertanyaan ini dulu, gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya baru biasanya Bapak Ibu dosen akan menyampaikan bagaimana novelty atau keterbaruan dari penelitian kita. Nah, jadi kalau di awal teman-teman sudah memegang poin unik dari skripsinya teman-teman, saya jamin teman-teman bisa menjawab pertanyaan ini sesuai dengan penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya biasanya juga disampaikan oleh Bapak Ibu dosen ya, itu bagaimana dengan penelitian terdahulu. Nah, tadi sudah saya sampaikan juga di awal, teman-teman boleh mencantumkan penelitian terdahulu di poin latar belakangnya sebagai penjelas atau penjabaran dari kondisi yang seharusnya atau kondisi yang idealnya begitu ya. Nah, ini untuk pertanyaan di poin 5 ini biasanya teman-teman sudah cantumkan di latar belakang. Nah, itu saja teman-teman tips dan trik dalam mengerjakan skripsi. Kemudian untuk saat ini teman-teman nanti saya bantu atau saya tunjukkan caranya bagaimana penulisan atau mengisi skripsi di jurusan kurikulum dan teknologi pendidikan. Dan untuk cara ini juga biasanya sudah dilakukan di UNES teman-teman ya. Nah, untuk langkah yang pertama, teman-teman harus menguasai dulu tata cara penulisan karya ilmiah skripsi. Teman-teman bisa menggunakan acuan atau menggunakan panduan penyusunan skripsi terlebih dahulu.
Kemudian yang kedua, penulisan skripsi itu harus diisi atau disampaikan dengan kaidah penulisan yang benar. Kata kuncinya adalah ilmiah. Nah, teman-teman boleh menggunakan aplikasi bantu dalam penyusunan skripsi. Oke, kalau teman-teman biasanya familiar dengan aplikasi bantu dalam penyusunan skripsi, yang lebih familiarnya itu dalam menggunakan metode penelitian. Kalau misalnya teman-teman menggunakan metode penelitian kuantitatif, biasanya teman-teman menggunakan software bantu SPSS biasanya ya teman-teman ya. Kemudian kalau di kualitatif juga ada teman-teman aplikasi bantu untuk mengerjakan atau membantu teman-teman dalam mengolah hasil penelitian yang ada dari tempat penelitian teman-teman. Biasanya kalau dulu saya sempat menggunakan atlas.ti atau juga bisa menggunakan NVivo. Biasanya dua aplikasi ini yang paling umum digunakan dalam mengolah hasil penelitian di penelitian kualitatif. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau mengambil penelitian kualitatif, teman-teman juga punya aplikasi bantunya. Kemudian untuk selanjutnya ini teman-teman nanti saya tunjukkan gimana caranya teman-teman bisa menulis skripsi sesuai dengan kaidah yang seharusnya gitu ya. Di penulisan kali ini teman-teman saya pakai aplikasi bantu namanya Mendeley. Nah, ini teman-teman saya rasa ini sudah wajib ya untuk menggunakan aplikasi Mendeley. Teman-teman silakan bisa download aplikasinya di Google, silakan dicari saja Mendeley gitu ya. Kemudian nanti teman-teman install, nanti sesudah teman-teman install, teman-teman tinggal mengkonfigurasikan dengan aplikasi yang ada di Microsoft Word-nya. Kalau aplikasi Mendeley ini sudah terinstall dan sudah terkonfigurasi di aplikasi Mendeley, nanti akan muncul tampilan di Microsoft Word pada bagian menu reference. Itu akan muncul menu seperti ini. Insert citation dengan logo icon Mendeley. Nah, jika sudah muncul menu seperti ini atau citation Mendeley, berarti Mendeley yang teman-teman install di laptop itu sudah terkonfigurasi ke Microsoft Word-nya. Nah, ini teman-teman, ini saya punya tampilan Mendeley-nya. Teman-teman, ini tampilannya kurang lebih seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini tampilan di Mendeley saya karena sudah ada isinya, jadi teman-teman bisa lihat tampilannya. Ini ada beberapa artikel yang sudah saya masukkan di aplikasi Mendeley. Oke, teman-teman sebentar ya. Kita cek dulu untuk tampilan screen Mendeley-nya. Oke, ini tampilan Mendeley yang saya punya. Ya, teman-teman bisa lihat ini kurang lebih beberapa artikel yang saya koleksi. Nah, teman-teman nanti ketika sudah menginstal Mendeley, teman-teman bisa membuat folder. Caranya bagaimana? Di bagian sebelah kiri ini ada menu ya, yang create folder. Teman-teman misalnya ingin membuat folder untuk mengklasifikasikan jenis-jenis artikelnya. Jadi teman-teman tinggal create folder saja, kemudian diketikkan nama foldernya. Misalnya ini saya sudah buat folder. Di sini saya punya e-book, kemudian ada jurnal gitu ya. Nah, ini salah satu contoh untuk latihan. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah membuat folder, teman-teman tinggal menginput
terbitkan saja artikel yang sudah teman-teman download. Untuk mendownload artikel, teman-teman nanti boleh mendownload di yang paling familiar biasanya di Google Scholar, teman-teman ya. Saya screen lagi untuk Google-nya. Biasanya untuk sumber atau alat pencarian untuk mencari sumber referensi, teman-teman menggunakan Google Scholar. Nah, teman-teman biasa silakan ke Google Scholar, kemudian klik kata kuncinya. Kemudian nanti setelah teman-teman mengisi kata kunci, teman-teman jangan lupa kalau tidak salah untuk menggunakan sumber artikel ilmiah yang internasional itu maksimal 5 tahun periode. Nah, jadi teman-teman jika ingin menggunakan artikel ilmiah yang internasional, teman-teman maksimal boleh menggunakan artikel ilmiah yang diterbitkan 5 tahun terakhir. Teman-teman boleh menggunakan custom range yang ada di Google Scholar. Ini ada di bagian kiri ya, di bagian sebelah kiri atas. Teman-teman tinggal klik saja custom range, kemudian ditulis. Berarti kalau misalnya 5 tahun dari sekarang, katakanlah 2015 atau 2016 ya, 2016 hingga tahun 2020. Kemudian tinggal diklik search. Nah, nanti yang akan muncul di Google Scholar ini penelitian-penelitian dari rentang waktu tahun 2016 sampai tahun 2020. Nah, ini memudahkan kita untuk mendapatkan artikel-artikel terbaru. Atau misalnya teman-teman cuma pengen menggunakan artikel yang asal terbitannya dari tahun 2020, tinggal diklik saja di rentang waktu yang ada di tahun 2020. Nanti teman-teman yang akan muncul di Google Scholar-nya juga merupakan terbitan-terbitan di tahun 2020. Terus ada beberapa sumber lain yang biasanya saya gunakan dalam mencari sumber artikel ini ya. Kalau yang tadi ini saya menggunakan Google Scholar, teman-teman ya. Kalau yang lain biasanya saya menggunakan Emerald. Nah, Emerald ini teman-teman tinggal diklik saja Emerald, namanya Emerald Insight. Nah, ya, teman-teman tinggal klik saja Emerald Insight. Nanti akan muncul tampilan seperti ini yang sesudah ada di layar teman-teman. Teman-teman tinggal klik saja kata kuncinya. Misalnya teman-teman ingin mencari jurnal dengan kata kuncinya mobile learning. Tinggal diklik saja, kemudian klik tombol pencarian. Nah, nanti ketika teman-teman sudah muncul tampilannya, ini tampilan di Emerald Insight, teman-teman ya. Biasanya saya mencari artikel-artikel ini ya di sini, di Emerald Insight, karena lebih mudah dan lebih gampang cara downloadnya. Kemudian jangan lupa juga kalau teman-teman nanti download artikel, teman-teman ini di bagian sebelah kanan ada 2 poin. Yang pertama untuk akses kita. Nah, ketika teman-teman sudah mengklik kata kunci, biasanya yang akan muncul di sini semuanya akan muncul, termasuk penelitian yang tidak bisa di-download. Nah, untuk mendownload, teman-teman nanti bisa klik terlebih dahulu poin yang ada di sebelah kanan untuk akses. Boleh menggunakan yang only open access atau only content I have access to. Jadi teman-teman boleh pilih salah satu, misalnya only open access. Diklik saja, nanti artikel-artikel yang muncul di Emerald ini, artikel
artikel-artikel yang hanya bisa diakses secara free. Nah, jadi teman-teman bisa lebih gampang untuk mendownload artikelnya. Oke, kemudian di bagian atas juga ini ada angka ya per page. Ini memudahkan teman-teman untuk menampilkan jumlah artikel dalam satu halaman. Nah, kalau biasanya saya menggunakan yang 50. Nah, diklik saja yang 50. Jadi nanti artikel-artikel atau tulisan ilmiah atau publikasi yang muncul di halamannya teman-teman berjumlahnya 50. Nah, jadi teman-teman tinggal scroll saja, kemudian cari artikel yang sekiranya relevan dengan apa yang sedang teman-teman lakukan, gitu ya. Kalau misalnya ini contohnya di halaman awal ini ada salah satu artikel, gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman download, tinggal diklik saja tulisan dengan PDF. Ini ada 535, itu maksudnya kapasitas filenya, begitu ya. Kalau saya biasanya diklik kanan, kemudian open link new tab. Nah, jadi sebelum teman-teman download, teman-teman bisa baca dulu. Nah, bisa kelihatan kan judulnya ini, penulisnya siapa, asalnya dari mana, kemudian abstrak, introduction gitu ya. Nah, teman-teman jadi bisa melihat ini jurnalnya volume 7 nomor 1 penerbitan September 2012. Itu tadi salah satu contoh jurnal. Nah, tapi dalam hal ini karena tadi sudah saya sampaikan bahwa paling tidak untuk artikel yang nanti teman-teman download itu maksimal 5 periode atau 5 tahun. Teman-teman tinggal melakukan filter atau penyaringan di bagian sini dari tahun berapa ke tahun berapa. Ya, ini sudah disediakan juga, misalnya teman-teman ingin mencari artikel di atau terbitan 12 bulan terakhir, teman-teman tinggal klik saja. Nanti akan muncul artikel yang diterbitkan di 12 bulan terakhir. Nah, jadi nanti yang akan muncul di tampilan teman-teman, artikel-artikelnya itu terbitan seperti tahun 2020, gitu ya, karena dihitungnya dari 12 bulan terakhir. Teman-teman sama, tinggal download saja untuk filenya, ya. Untuk cara downloadnya seperti tadi, teman-teman cari dulu, misalnya ini ya, di menu PDF, klik kanan, kemudian open link new tab. Nah, kemudian teman-teman lihat dulu artikelnya seperti apa. Nah, ini muncul ya teman-teman untuk judulnya. Judulnya muncul seperti ini. Kemudian penulisnya siapa, asalnya dari mana. Nah, kemudian juga di sini muncul juga. Nah, kalau ini sudah lengkap sekali teman-teman ya, ada tujuan penelitiannya, ada desain, temuannya seperti apa, kemudian kata kunci, gitu ya. Nah, kemudian sumbernya dari mana? Ini teman-teman bisa melihat sumbernya ada di pojok kanan bawah yang ada logo emerald-nya. Nah, ini sumbernya ya, dari Spanish Journal of Marketing. Teman-teman berarti sudah mendapatkan satu artikel yang cocok banget begitu ya, yang sudah sesuai dengan kaidah penulisannya. Nah, kalau teman-teman sudah download artikel tadi, teman-teman tinggal buka aplikasi Mendeley-nya.
Oke, teman-teman, nanti tinggal dibuka di aplikasi Mendeley-nya. Ini tampilannya saya sudah punya satu artikel yang saya download. Nah, kemudian untuk teman-teman nanti, kalau misalnya ingin membuka artikel, tinggal diklik saja 2 kali di filenya. Diklik 2 kali. Nah, nanti akan muncul atau akan membuka artikel yang sudah teman-teman download. Ini judulnya, penulisnya, asalnya dari mana. Nah, ini contoh artikelnya. Jadi kalau Mendeley ini boleh saya katakan seperti digital library-nya teman-teman. Jadi teman-teman nanti lebih memudahkan teman-teman dalam membuat atau menyusun kalimat di skripsinya teman-teman semua. Nah, misalnya ini kita langsung praktek aja ya, gimana caranya menulis kaidah penulisan yang sesuai pada saat teman-teman melakukan skripsi. Oke? Teman-teman, kita ambil contoh tadi aja ya, misalnya teman-teman catat dulu kondisi ideal. Kemudian kondisi real dan masalah. Nah, kita ambil contoh yang di awal tadi, misalnya kondisi real, semua sekolah di Indonesia siap melakukan pembelajaran daring pada masa pandemi. Kemudian kondisi realnya ada sekolah yang atau kita ganti objeknya menjadi guru ya. Nah, guru, semua guru, dan supaya nanti bisa lebih mudah. Oke ya, ini teman-teman harus catat poin utama terlebih dahulu ketika teman-teman nanti ingin memulai menulis penulisan skripsinya menggunakan aplikasi bantu citasi Mendeley. Ya. Kita punya satu masalah di sini, masalahnya ada ketidaksiapan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada saat masa pandemi. Ya. Triks dalam atau tips dalam mengerjakan latar belakang, teman-teman boleh menggunakan skema segitiga terbalik. Nah, jadi paragraf-paragraf yang nanti atau uraian yang teman-teman jelaskan di latar belakang menggunakan skema segitiga terbalik. Nah, maksudnya bagaimana teman-teman menjelaskan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu. Ya, teman-teman menggunakan skema segitiga terbalik. Jadi teman-teman nanti pada saat menyusun latar belakang, jelaskan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat umum atau general menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Ya, nah teman-teman boleh menggunakan skema segitiga terbalik. Nah, contohnya gimana? Nah, teman-teman boleh buka aplikasi Mendeley lagi.
cara pengutipan pada saat teman-teman menggunakan aplikasi Mendeley ini, cara pengutipan yang benar adalah teman-teman mengutip kalimat atau pertanyaan yang sumbernya langsung dari penulisnya. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya adalah kalimat tersebut tidak memiliki sumber daftar pustaka. Nah, teman-teman bisa lihat ini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh paragraf di mana penulis pertama yang menyampaikan di artikelnya. Jadi teman-teman boleh mengutip sumber atau kalimat-kalimat yang ada di sini. Oke, kita contohkan misalnya ya. Nah, misalnya teman-teman ingin mengutip kalimat ini. Misalnya teman-teman ingin mengutip kalimat ini, cara pertamanya teman-teman buka dulu Word atau aplikasi Microsoft Word-nya. Ya, dibuka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Kemudian di menu reference, teman-teman klik dulu menu reference, kemudian klik menu insert citation. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian pilih tombol yang ada Go to Mendeley. Klik saja. Nah, nanti akan muncul tampilan Mendeley. Kemudian buka artikel atau penulisan yang teman-teman tadi sudah baca. Kemudian kita copy dulu. Sesudah di-copy, jangan lupa di sini akan muncul beberapa icon. Pilih yang paling kanan. Ya, saya ulangi lagi untuk caranya. Teman-teman boleh nanti setelah muncul Word, teman-teman tinggal pilih menu Reference, kemudian klik Insert Citation. Nah, kemudian pilih Go to Mendeley. Nanti akan keluar tampilan Mendeley-nya. Nah, kemudian teman-teman blok dulu tulisan yang teman-teman ingin masukkan ke paragraf. Kemudian pilih menu yang copy paste ini. Di bagian kanan ada menu untuk meng-copy paste, tinggal di-copy saja. Kemudian nanti teman-teman kembali lagi ke Microsoft Word. Kemudian tinggal di copy paste terlebih dahulu boleh. Nah, ini sudah di copy paste teman-teman ya. Dan untuk sebelumnya ini teman-teman kayaknya masih belum keluar untuk citasinya. Jadi ketika teman-teman klik Insert Citation, kemudian pilih yang aplikasi Go to Mendeley, akan muncul tampilan Mendeley-nya teman-teman. Kemudian di tampilan Mendeley teman-teman tinggal diklik saja tombol cheat atau yang tanda petik. Nanti di bagian sini akan muncul tanda petik teman-teman. Bertuliskan cheat, itu nanti tinggal diklik saja. Ini kayaknya masih belum keluar teman-teman ya. Saya coba dari sini. Ketika teman-teman sudah mengklik tombol cheat, nanti akan muncul
nama penulis, dan tahun. Nah, terus teman-teman kita ternyata setelah teman-teman klik tadi, namanya masih belum sesuai. Nah, caranya gimana? Kita buka aplikasi Mendeley-nya lagi. Oke, tunggu bentar teman-teman ya. Nah, kita ternyata tadi pada saat teman-teman sudah melakukan proses kutipan, yang muncul masih belum sesuai namanya. Nah, di bagian kanan ini ada kolom untuk mengedit isian jurnal. Teman-teman pastikan dulu judulnya sudah sesuai atau belum ya. Boleh dirapikan misalnya hurufnya kapital. Kemudian untuk namanya yang Jack Fay. Nah, tetap cara penulisannya begini teman-teman. Nama terakhir atau nama yang paling akhir gitu ya. Kemudian kembali ke nama awal. Yang koma Jack Fay. Kalau sudah sesuai berarti tidak perlu diganti. Nah, kemudian jurnalnya di sini masih kosong. Teman-teman lihat ini sumbernya dari mana. Nah, di artikelnya biasanya sudah ada nama jurnalnya, teman-teman tinggal ketikkan saja di sini AAOU jurnal. Oke. Nah, sudah. Kemudian tahunnya tahun berapa? Misalnya 2005. Kemudian diisi volume 1, hanya diisi angka saja. Kemudian misalnya ini isinya kita isi angka 1 lagi. Kemudian halamannya ya, ini teman-teman bisa lihat halaman 73 sampai 82. Nah, kalau teman-teman sudah mengisi bagian yang ini, teman-teman bisa klik tombol yang ada di atasnya, Details are correct. Kita klik saja. Nah, setelah kita selesai, kita kembali lagi ke Microsoft Word-nya. Oke, kita kembali ke Microsoft Word-nya. Nah, ini kan tampilannya masih belum berubah. Coba kita refresh. Apakah mengalami perubahan? Untuk refresh-nya sama di menu reference, kemudian kita refresh. Nah, ternyata namanya sudah berubah menjadi ada tahunnya. Nah, terus teman-teman semuanya pada saat penyusunan skripsi kan teman-teman tidak boleh melakukan plagiat. Nah, jadi kalimat ini teman-teman boleh terjemahkan terlebih dahulu. Nah, misalnya ya, kita terjemahkan nah, teman-teman boleh diterjemahkan terlebih dahulu kalimat yang tadi teman-teman kutip. Nah, atau misalnya saya juga punya beberapa trik kalau misalnya teman-teman males buka mungkin Google Translate ya. Ini teman-teman boleh menggunakan fasilitas yang ada di Microsoft Word. Tinggal klik saja menu review, kemudian di sini ada menu translate.
Kemudian nanti teman-teman blok dulu. Ini di blok dulu. Nanti setelah di blok, teman-teman tinggal klik translate. Pilih yang translate selected text. Nah, ini nih, diklik saja. Nanti akan muncul di bagian kanan. Nah, kemudian jangan lupa untuk pilihan bahasanya diganti dari bahasa Inggris. Misalnya kita ganti dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Oke, setelah diganti, kita klik tombol insert. Nah, ini kalimat yang tadi diterjemahkan. Oke, teman-teman sudah punya satu kalimat. Nah, kemudian teman-teman, ini kan tadi merupakan hasil translate langsung dari artikel ilmiah yang ada di Mendeley. Teman-teman harus di-remake dulu atau parafrasakan ulang supaya teman-teman tidak dianggap plagiarisme karena hanya mentranslate saja. Oke. Kemudian yang selanjutnya langkahnya masih sama teman-teman. Kalau misalnya ingin melanjutkan kalimat berikutnya, teman-teman tinggal menuju ke menu reference, kemudian insert citation masih sama. Oke, diklik saja untuk menu insert citation. Kalau di tampilan teman-teman masih belum keluar tampilan Mendeley-nya, ini saya coba bantu dari sini terlebih dahulu, teman-teman ya. Langkahnya sama seperti tadi, teman-teman tinggal klik saja go to Mendeley tadi, akan muncul tampilan go to Mendeley. Kemudian nanti di aplikasi Mendeley-nya, teman-teman tinggal memilih artikel yang teman-teman ingin kutip. Untuk cara yang tadi, teman-teman bisa ikuti langkah pertama yang tadi sama. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan artikel yang teman-teman ingin kutip, teman-teman tinggal melakukan cara yang sama seperti tadi. Jadi ketika teman-teman menggunakan aplikasi Mendeley ini, teman-teman akan memudahkan teman-teman dalam membuat kutipan. Dan juga teman-teman tidak perlu menulis secara manual daftar pustakanya. Misalnya, teman-teman ini sudah membuat paragraf, teman-teman ingin menambahkan atau mengikutkan daftar pustaka. Oke, teman-teman tinggal diklik saja untuk insert bibliografi. Nah, menunya sama, ada di menu reference, kemudian tinggal diklik saja. Nah, jadi nanti akan langsung muncul secara otomatis daftar atau sumber referensi yang teman-teman kutip di paragraf awal ini.
Jadi teman-teman tidak perlu lagi menulis secara manual nama, tahun, kemudian judul, jurnal, dan seterusnya, karena ini akan secara otomatis tertip di aplikasi Word-nya. Kemudian atau misalnya teman-teman satu lagi ingin melakukan kutipan di kalimat selanjutnya. Ini saya coba cari contoh kalimat selanjutnya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini saya tambahkan lagi salah satu atau kalimat berikutnya ya, yang sekiranya nanti teman-teman bisa kutip. Nah, ini sudah langsung muncul otomatis di kalimat ini. Teman-teman nanti bisa diterjemahkan terlebih dahulu untuk kalimatnya, kemudian jangan lupa untuk diparafrasakan ulang. Nah, kemudian di daftar pustaka, ketika teman-teman sudah mengutip melalui insert citation ini, juga akan langsung muncul otomatis. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat dulu, ini susunan yang ada di daftar pustaka sudah sesuai atau belum. Nah, untuk langkah terjemahnya sama, kita blok dulu misalnya ya. Kemudian kita ke menu review. Kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk membuka Google Translate atau mungkin penerjemahan yang lain, teman-teman boleh menggunakan aplikasi atau menu bawaan dari Microsoft Word-nya. Nah, tinggal dipilih saja, misalnya dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Kemudian klik Insert. Nah, ini salah satu untuk cara penggunaan Mendeley dan aplikasinya dalam Microsoft Word. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan penggunaannya. Kemudian kalau ini nanti teman-teman bisa parafrasakan ulang. Nah, setelah teman-teman mengutip, teman-teman lihat dulu daftar pustakanya. Ini daftar pustakanya ya. Tulisannya sudah sesuai dengan kaidah atau belum. Kalau misalnya belum sesuai dengan kaidah, cara memperbaikinya langsung di aplikasi Mendeley-nya. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Pastikan terlebih dahulu teman-teman judulnya sudah sesuai atau belum. Kemudian penulisnya sudah sesuai teman-teman ya. Nah, ternyata di sini untuk isian jurnal dan volume kemudian halaman masih kosong. Kita tinggal isikan saja. Kemudian tahunnya sudah berisi, kemudian ada volumenya nomor 49. Kemudian ada halamannya, halaman 5 sampai 22. Nah, kalau sudah diisi sesuai dengan identitas artikel,
jangan lupa untuk diklik tombol details are correct. Nah, kalau di aplikasi Mendeley-nya sudah diperbaiki, teman-teman balik lagi ke Microsoft Word-nya, buka Microsoft Word-nya, kemudian kita klik menu reference. Kita refresh, apakah mengalami perubahan atau tidak. Nah, ternyata daftar pustakanya kembali berubah sesuai dengan penulisan atau kaidah-kaidah pengutipan artikel ilmiah. Namanya sudah, tahun, judulnya, nama jurnalnya sudah muncul, dan ini juga sudah lengkap ada identitas untuk DOI-nya. Ya. Jadi teman-teman tidak perlu mengutip atau tidak perlu menulis satu persatu daftar pustaka yang teman-teman tulis di sini. Jadi teman-teman tinggal menambahkan saja kalimat yang ingin teman-teman tambahkan di paragraf. Kurang lebihnya itu ya cara penggunaan Mendeley. Ini karena waktunya sudah lumayan sore, teman-teman kalau misalnya nanti memang pengen lebih jauh lagi belajar tentang cara penggunaan Mendeley, teman-teman juga sebenarnya sudah disediakan sumber research ada di YouTube, teman-teman bisa dicari untuk langkah-langkah atau penggunaan Mendeley. Atau kalau misalnya nanti memang teman-teman masih merasa kesulitan, gimana cara penggunaan Mendeley dan tata cara penulisan skripsi yang baik dan benar, nanti teman-teman boleh menghubungi saya atau nanti sama teman-teman yang lain juga, nanti tetap bisa saya bantu untuk belajar bareng-bareng gimana caranya menyusun skripsi sampai selesai gitu ya. Itu kurang lebih yang tadi saya sampaikan merupakan gambaran-gambaran di mana teman-teman nanti ketika mengerjakan skripsi, kalau di jurusan untuk saat ini terutamanya di Universitas Negeri Semarang kan sudah diwajibkan yang pertama menggunakan Mendeley, kemudian yang kedua menggunakan cek plagiarisme. Nah, kalau aplikasi Mendeley ini memudahkan teman-teman untuk setidaknya mengurangi resiko tercatat kalimat-kalimat plagiarisme di aplikasi plagiarismenya. Atau biasanya kalau teman-teman yang saat ini menggunakannya Turnitin, gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah menggunakan Mendeley ini, meminimalisir karya yang teman-teman tulis nanti supaya tidak terdeteksi sebagai plagiarisme di aplikasi Turnitin. Nah, untuk tata cara penulisannya, teman-teman nanti bisa belajar lagi pelan-pelan saja, tidak perlu gerusa-gerusu. Intinya teman-teman harus konsisten membuat dan selalu disiplin dalam menyusun skripsinya. Oke, teman-teman kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan itu terlebih dahulu teman-teman ya. Nanti kalau misalnya memang teman-teman masih membutuhkan kesempatan lain atau ingin teman belajar lagi tentang cara penulisan yang sesuai, teman-teman nanti bisa boleh kontak teman-teman dari asisten laboratorium di jurusan atau ke saya langsung juga boleh. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Apri atas sharing-sharing materinya yang sangat bermanfaat banget ya tentunya. Nah, gimana teman-teman? Apakah sudah tahu trik-trik yang disampaikan Bang Apri tadi gimana? Udah apa enggak tuh? Apa ada yang perlu didiskusikan lebih dalam lagi? Jika ada pertanyaan silahkan langsung di kolom chat ya. Atau jika teman-teman belum sempat mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh Bang Apri, nanti bisa dilihat di siaran ulang melalui channel YouTube Laboratorium KTP. Baik, untuk sesi tanya jawabnya akan saya buka, bisa langsung di kolom chat.
Baik, ini ada satu pertanyaan yang masuk, Bang Apri. Dari Yosia Cesio, izin bertanya kepada Mas Apri mengenai penulisan skripsi. Apakah dalam penulisan latar belakang boleh mengutip beberapa teori tentang hal yang akan dikaji atau murni bersumber dari ide pemikiran penulis? Dan bagaimana cara yang tepat untuk menentukan mana variabel terikat dan variabel bebas, karena saya seringkali salah dalam menentukan keduanya. Baik, bisa dijawab Bang Apri? Oke, jadi ini pertanyaan pertamanya, saya konfirmasi lagi ya. Jadi dalam penulisan latar belakang ini boleh mengutip beberapa teori tentang hal yang akan dikaji atau murni bersumber dari ide pemikiran penulis. Nah, teman-teman, tadi yang di awal saya sampaikan, teman-teman boleh menggunakan teori yang sudah disampaikan oleh tokoh-tokoh yang mengemukakan teori yang akan dikaji. Jadi misalnya tadi kan ada yang di awal kondisi ideal, gitu ya. Jadi kondisi ideal itu teman-teman boleh mencantumkan teori dari tokoh-tokoh yang teman-teman kutip. Nah, caranya gimana teman-teman? Kalau tidak salah ya, ketentuannya ini harus menggunakan kutipan tangan pertama. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengutip teori yang langsung bersumber dari seorang tokoh, teman-teman cari buku atau artikelnya langsung dari tangan pertama. Nah, jadi nanti yang muncul di keterangan nama dan tahun itu langsung nama dari tokohnya. Gitu ya. Misalnya kalau teman-teman ingin mengutip arti kata dari pendidikan yang dikemukakan oleh Profesor Tilaar. Mohon maaf, mungkin ini Bang Apri ada sedikit gangguan sinyal. Jadi mungkin ditunggu sebentar. Selagi ditunggu ini ada presensi. Silakan untuk presensi terlebih dahulu yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat ya. Nah, Bang Apri, selamat datang tadi, kembali. Ya, sorry tadi. Baik, sambil menunggu Bang Apri, silakan untuk presensi daftar hadir webinar yang ada di kolom chat ya. Untuk teman-teman, untuk tanya jawab masih dibuka, silakan jika ingin bertanya langsung saja di kolom chat.
nanti akan dijelaskan oleh Bang Apri gitu ya. Oke, teman-teman tunggu bentar ya, saya cari posisi yang biar bisa nyambung. Oke teman-teman, menyambung yang tadi lagi, tadi ada pertanyaan bagaimana cara menentukan mana variabel yang bebas dan mana variabel yang terikat. Nah, kalau teman-teman misalnya masih asing dengan istilah tersebut, biasanya teman-teman lebih sering menggunakan istilah variabel independen dan variabel dependen. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menentukan mana sih variabel bebasnya terlebih dahulu. Nah, untuk membedakan kedua variabel tadi itu terletak pada hubungan antar kedua variabelnya, teman-teman. Jadi kalau variabel yang bebas itu bahasa lainnya variabel yang mempengaruhi. Nah, sedangkan untuk variabel terikat itu merupakan variabel yang dipengaruhi. Nah, jadi teman-teman kata kuncinya dua ini. Kalau variabel bebas itu variabel yang mempengaruhi dan variabel yang terikat itu merupakan variabel yang dipengaruhi. Nah, kalau teman-teman udah pegang dua kata kunci ini, teman-teman saya rasa akan mudah membedakan mana sebenarnya yang masuknya variabel bebas dan variabel terikat. Nah, ada satu buku yang bisa saya bisa saya berikan ke teman-teman nanti, buku yang isinya tentang penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif yang langsung dari penulis tangan pertama. Ini namanya John Creswell. Nah, beliau ini seorang pakar di bidang metodologi yang menulis buku tentang penelitian atau metode penelitian. Nah, nanti boleh kalau berkenan nanti saya bagi untuk filenya. Nanti teman-teman tinggal konfirmasi saja ke rekan-rekan panitia. Nah, kurang lebihnya itu untuk membedakan variabel bebas dan variabel terikat. Baik, terima kasih Bang Apri telah menjelaskan dari pertanyaan Saudara Yosia Cesio. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan masih dibuka untuk pertanyaannya. Selagi Bang Apri masih di sini gitu ya, nanti bisa dijelaskan oleh Bang Apri gitu.
Baik teman-teman, masih ditunggu. Yang mau bertanya silahkan bertanya. Baik Bang Apri, selagi menunggu pertanyaan saya mau bertanya nih. Apakah ada kriteria tertentu terkait jika kita mengambil penelitian terdahulu untuk kita lanjutkan penelitian selanjutnya seperti itu? Apakah ada kriteria-kriteria tertentu seperti itu, Mas? Mungkin bisa dari tahun penelitian atau yang lain? Oke, jadi kalau misalnya teman-teman mau mengambil penelitian-penelitian terdahulu dan ingin dikaji ulang di penelitiannya teman-teman nanti, teman-teman boleh kok dibagikan kesempatan atau diberikan kesempatan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dari penelitian terdahulu. Dengan catatan, teman-teman harus menemukan keunikan dari teman-teman yang akan teliti. Jadi teman-teman tidak murni tidak 100% mencontoh dari penelitian terdahulu. Nah, biasanya kalau teman-teman ingin melakukan penelitian lanjutan dari penelitian yang sudah ada, kalau saya bantu sarankan paling tidak 2 atau 3 tahun terakhir. Nah, karena kalau misalnya dalam rentang waktu 2 sampai 3 tahun terakhir, biasanya ini masih terupdate dan masih bisa diperbaharui lagi, terutama untuk kajian temanya. Nah, jadi teman-teman pastikan aja bahwa tema penelitian yang teman-teman nanti akan teliti itu bukan hasil plagiarisme 100% mencontoh, tidak. Nah, karena apapun yang nanti teman-teman lakukan nanti di penelitian, teman-teman harus menemukan keterbaharuannya juga. Nah, pada saat teman-teman sidang, nanti teman-teman pasti akan ditanya keterbaharuannya di mana dari penelitian teman-teman. Gitu. Itu sih kurang lebihnya. Baik, terima kasih Bang Apri. Dan ini ada satu pertanyaan lagi dari Wahyu Dwi Haryatno. Izin bertanya, untuk menentukan instrumen penelitian itu gimana ya? Nah, bisa dijelaskan Bang Apri? Oke, kalau instrumen penelitian ini sebenarnya kalau teman-teman sudah menguasai metodologi penelitian di mata kuliahnya, pasti nggak sulit-sulit banget. Nah, instrumen penelitian yang baik itu yang bagaimana sih teman-teman bisa menggali itu dari masalah yang teman-teman temukan di lapangan. Nah, jadi ketika teman-teman sudah menemukan masalah di lapangan, teman-teman boleh analisis nanti poin-poin yang harus didapatkan jawabannya itu poin yang apa saja. Misalnya teman-teman ingin meneliti tentang kinerja kepala sekolah. Nah, instrumen penelitiannya itu diambilnya bagaimana ketika teman-teman ingin meneliti kinerja kepala sekolah. Nah, kinerja kepala sekolah ini teman-teman mau ambil datanya secara kuantitatif atau secara kualitatif. Kalau teman-teman sudah menentukan kinerja kepala sekolah ini misalnya dalam korelasi, misalnya hubungan kinerja kepala sekolah dengan motivasi guru, itu kan merupakan korelasi. Jadi teman-teman menggunakan instrumen penelitiannya kuantitatif. Boleh menggunakan kuesioner, tetapi kuesioner dengan skala. Nah, kemudian kalau misalnya kinerja, teman-teman ingin mengetahui kinerja kepala sekolah dari segi metodologi penelitian kualitatif, teman-teman boleh menggunakan instrumen seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kalau untuk membedakan, menentukan instrumen penelitian yang baik dan benar itu bagaimana, itu teman-teman bisa diambil saja dari metodologi yang teman-teman ambil. Kalau teman-teman penelitian skripsinya menggunakan metode kuantitatif, lebih bagus menggunakan yang skala. Kemudian kalau untuk yang kualitatif, itu boleh menggunakan yang pertanyaan wawancara. Intinya itu saja. Jadi untuk instrumen itu juga nanti disesuaikan dengan metodologi penelitian yang teman-teman ambil. Kurang lebihnya itu.
Baik, terima kasih Bang Apri atas penjelasannya. Baik teman-teman, jika masih ada pertanyaan, boleh langsung di kolom chat ya. Satu pertanyaan lagi, kalau tidak ada maka akan saya tutup. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, maka akan saya simpulkan dari beberapa materi yang telah disampaikan oleh Bang Apri. Sebelum menyusun skripsi, tentunya harus tahu dulu ya skripsi apa yang mau kita buat. Dengan beberapa cara seperti membaca referensi baik buku, e-book, artikel ilmiah, penelitian terdahulu, ataupun yang ada di website dengan kunci tema penelitian yang teman-teman ambil. Nah, setelah itu tidak lupa dengan membuat rencana kerja atau timeline, dan yang paling penting adalah konsisten dan disiplin. Baru setelahnya menyusun sesuai dengan kaidah karya ilmiah yang telah ditentukan. Dengan bantuan aplikasi pembantunya bisa menggunakan aplikasi Mendeley, Google Scholar, maupun SPSS. Seperti itu ya teman-teman. Baik, sebelum saya akhiri untuk kegiatan webinar sore hari ini, saya minta dan memohon teman-teman untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk di screenshot ya. Baik, saya akan menunggu untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu sebelum saya screenshot. Untuk teman-teman dimohon untuk mengaktifkan kameranya ya. Nanti akan ada aba-aba terlebih dahulu dari saya. Baik, bisa saya screenshot langsung ya. Saya kasih aba-aba berhitung. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Lagi. 1, 2, 3. Baik, ya terima kasih teman-teman atas partisipasinya mengikuti kita dari siang sampai akhir. Saya akan kembalikan ke MC.
Terima kasih kepada Saudari Susi Indriani sebagai moderator webinar kali ini. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lampaui. Kini tiba saatnya pada rangkaian acara terakhir, yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara dan seluruh panitia penyelenggara, apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.